Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memasuki bulan Rajab, hampir habis ya. Sekarang ini sudah tanggal 24 ya, 24 kalau salah. 24 Rajab ya. Masya Allah, bulan Rajab ini yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah sholat kepada umat muslim di bulan Rajab. Nah, kita spesial bulan Rajab ini kita akan membahas tentang syarat sahnya sholat. Jadi apa syarat sahnya sholat? Sekarang kita sehari-hari sholat ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apa syarat sahnya gitu ya? Apakah ada syarat-syaratnya bahwa sholat seseorang dikatakan sah, apakah tidak menurut hukum? Kalau sesuai syarat maka sholatnya sah. Kalau kurang syaratnya maka sholatnya tidak sah. Pertama ialah dukhulul waqti, masuknya waktu. Jadi seseorang apabila ingin melaksanakan sholat, syarat pertama harus sudah memasuki waktu. Bagaimana kalau belum masuk waktu dia udah sholat, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedua menghadap kiblat, istiqbalul qiblati. Syarat kedua dikatakan sah salatnya seseorang, dia harus menghadap kiblat secara yakin atau secara zon atau secara sangkaan. Apabila yakin itu apabila dia sholatnya ada di mana? Di Mekah. Ada di Masjidil Haram. Ketika dia ada di Masjidil Haram, melihat Ka'bah di situ, berarti dia menghadapnya secara yakin, menghadap Ka'bah. Adapun ada bangunan seperti kita jauh dari Mekah, ya terhalang bangunan, berapa bangunan tuh terhalang? Jauh. Maka bukan secara yakin tapi secara sangkaan, dengan menyangka bahwa inilah arah kiblat, itu sah. Karena kalau untuk yakin agak sulit ya. Tapi di situ ketika jauh dari Ka'bah, di situ sangkaan menghadap Ka'bah. Itu syarat yang kedua. Seseorang harus ketika sholat dia harus menghadap kiblat. Apa yang jadi patokannya ketika sholat? Yang jadi patokan adalah dengan dadanya. Jadi ketika seseorang sholat, itu dadanya mesti ngadep kiblat. Kalau misalkan sholat, nengok ke kanan atau nengok ke kiri, sah apa tidak sholatnya? Masih dikatakan sah sholatnya. Karena dadanya ini masih menghadap kiblat. Tapi kalau yang berpaling itu adalah dadanya, misalkan lagi sholat dia berpaling, nah gitu nengoknya ke mana? Nengoknya dadanya yang berpaling. Maka sholatnya tidak sah, batal seketika itu ya. Kemudian syarat yang ketiga ya, syarat yang ketiga sahnya sholat itu adalah apa? Dia memiliki wudu ya, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Artinya dia tidak memiliki hadas besar dan juga tidak memiliki hadas kecil, dan dia dalam keadaan wudu.
maka sholatnya sah. Sholatnya dikatakan sah. Bagaimana kalau ada orang dia sholat, ya, tapi pas selesai sholat, astagfirullah, saya tuh belum wudu. Saya kira udah wudu gitu. Kan itu sering terjadi ya. Ketika udah sholat selesai, udah setengah jam kemudian, dia baru ngeh, ya Allah, ini saya belum wudu. Bagaimana hukumnya? Kalau dalam lupa nih, maka lam tasihha, tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah, mesti diulang lagi. Diulang lagi dah. Dia wudu, kemudian dia sholat. Berbeda dengan orang sengaja, dia nggak punya wudu, dia sholat, hukumnya haram. Bukan dapat pahala, malah dosa. Kemudian yang keempat, syarat sahnya sholat itu yang keempat adalah suci dari najis. Apanya? Baju yang pertama, pakaian ya. Kemudian badannya. Kemudian tempat sholatnya. Dari mulai celananya, kaosnya, sarungnya, kokoknya, pecinya, itu mesti suci dari dari najis. Mohon maaf, suci dari najis, bersih dah. Pakaiannya mesti bersih semua. Baju sudah bersih, apanya? Badannya, cek badannya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ada najis tidak? Harus bersih. Kemudian apalagi? Tempat ibadah sholatnya. Sejadahnya berarti cek. Khawatir di dalam di sejadahnya ada apa? Ada kotoran mungkin. Ya. Atau sejadahnya najis mungkin ya. Kok teliti banget? Iya, kita mesti teliti. Ini kita mau ibadah. Kalau kita nggak teliti, maka sholat kita tidak sah. 3 tuh. Apa saja tadi? Bersih dari, suci dari najis, bajunya, pakaiannya, badannya, dan tempatnya, tempat ibadah sholatnya. Kemudian yang berapa? Yang kelima. Apa yang kelima? Syarat sahnya sholat itu dia harus menutup aurat, satrul aurah, harus menutup aurat. Kalau auratnya terbuka, misalkan perempuan sholat kemudian rambutnya kebuka, kelihatan rambutnya, sholatnya tidak sah, mesti diulang lagi. Tutupin, kemudian dia ulang lagi. Ya, aurat perempuan ini kan seluruh badan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Agak ringan kalau laki-laki. Tapi tetap ketika sholat bukan mentang-mentang auratnya dari pusar sampai lutut, dia celana pendek doang, pakai sarung doang, nggak pakai baju. Ya, sholatnya sah, tapi dia tidak punya adab. Tidak punya adab, ya, tidak punya akhlak. Tetap pakai baju ya, walaupun auratnya hanya dari pusar sampai lutut untuk laki-laki. Jadi mereka pakai pakaian rapi itu emang diperintahkan ketika mau ibadah sholat. Pakailah pakaian yang rapih, pakaian hiasan yang rapih gitu. Sehingga pakai sunnah-sunnah, kalau bisa pakai pakaian yang warna putih, pecinya, kemudian pakai sorban, disunnahkan ya. Bukan berarti sombong-sombongan lah, tidak sama sekali ya. Itu bahwa hukumnya sunnah. Kemudian bahkan sunnah lagi pakai apa? Ya, imamah ya, kalau bisa ya, pakai imamah. Kemudian syarat yang keenam adalah mengetahui fardu sholat.
Ya, mengetahui kefarduan sholat. Kamu sholat apa? Sholat zuhur. Apa hukumnya? Wajib. Cukup dah. Ya. Kamu sholat apa? Sholat zuhur. Hukumnya apa? Sunnah. Ya. Ini sholat wajib atau sholat sunnah? Dia harus tahu bahwa yang dia kerjakan ini sholat wajib gitu. Kemudian yang ketujuh, syarat sahnya sholat itu dia mesti apa? An la ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan, jangan meyakini yang fardu, yang wajib jadi sunnah. Maksudnya gimana? Kan dalam sholat itu, di dalam sholat ya, ketika sholat, di dalam sholat ada fardu, ada yang wajib, ada yang sunnah, kan? Yang wajib apa? Seperti membaca surat Al-Fatihah, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Kalau seseorang sholat, dia tidak baca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Jadi patokannya dia harus baca. Harus baca. Cukup dalam hati? Enggak cukup. Harus baca. Minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Itu membaca surat Al-Fatihah di antaranya. Nah, jangan sampai yang wajib ini dianggap sunnah. Banyak baca Fatihah, gimana hukumnya? Sunnah kayaknya. Nggak bisa. Jangan sampai meyakini yang wajib ini jadi sunnah. Kalau meyakini yang wajib jadi sunnah, maka sholatnya tidak sah. Gimana kalau misalkan ada orang menganggap semuanya wajib? Dari mulai takbir sampai salam, ya, dari mulai awal sholat sampai selesai sholat dianggapnya apa? Wajib. Gimana hukum sholatnya? Sah apakah tidak? Sah sholatnya. Ya, kalau dia anggap wajib semua, sunnah juga dianggap wajib semua. Kemudian ada lagi orang menganggap dari awal sholat sampai akhir, dari takbir sampai salam, dianggapnya apa? Sunnah. Gimana itu? Kalau ada orang seperti ini, tidak sah sholatnya. Dari awal takbir sampai selesai sholat kan dianggapnya sunnah. Nggak bisa. Maka sholatnya tidak sah. Ada lagi yang ketiga, menganggap ada yang sunnah, ada yang wajib. Ada sih, ada yang sunnah, cuma saya nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain saya. Tapi setahu saya ada yang wajib, ada yang sunnah. Untuk membedakan, itu urusan santri lah, tahu lah mereka. Gimana tuh? Dikatakan kalau begitu dia tetap hukumnya sah sholatnya. Ya. Tapi dia kan tahu ada yang sunnah, ada yang wajib, cuma nggak bisa bedain. Wahakadha, ini syarat-syarat sahnya melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini spesial untuk bulan Rajab ya. Dan bulan Rajab ini karena diwajibkannya ibadah sholat itu diturunkan ketika bulan Rajab. Nah, ketika Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.